Dampak kebijakan pembekuan dana alokasi umum atau DAU oleh Kementerian Keuangan langsung direspon bombastis oleh sejumlah pemerintah daerah. Ribuan PNS tidak akan gajian hingga 4 bulan ke depan menjadi lontaran utama sebagai bentuk protes atas kebijakan tersebut. Namun benarkah gaji aparat negara yang merupakan anggaran prioritas termasuk dalam skema pemangkasan kali ini? Ataukah ada mispersepsi dari pemerintah daerah dalam menafsirkan arah kebijakan Menteri Sri Mulyani? Kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber. Yang pertama yang sudah hadir adalah Mbak Eni Sri Hartati, Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF. Mbak, saya Malam. ikut turun supaya enak ngobrolnya. Ya, Ini benar nih nggak gajian PNS kita? ya, ini Mas Vito. Hasil riset kami memang 70-80% DAU itu memang diperuntukkan untuk gaji. Itu salah atau benar yang pertama? Nah, sebenarnya idealnya tidak dong. Mestinya juga ada PAD di sana. Walaupun namanya karena alokasi umum itu kan difahami daerah selama ini memang ya bersifat general. Nah, general itu ya yang paling membutuhkan yang ini ya gaji gitu kan. Tentu Atau itu tidak sehat. memang lebih enak ya jadi buffer. Jadi karena setiap bulan nih udah given nih dari pemerintah pusat. Jadi ya artinya itu artinya ini kan buat pemerintah daerah sudah aman lah. Yang itu kan kebutuhan pokok intinya kan gitu kan. Jadi ini sebenarnya kebijakan Menteri Sri Mulyani ini shock terapi juga buat kegiatan penganggaran di daerah. Kalau seperti ini tidak bisa dibilang shock terapi karena ini sudah berjalan. Kecuali kalau nanti untuk perencanaan tahun berikutnya. Nah, ini kan yang menjadi persoalan ketergantungan banyak daerah, apalagi beberapa daerah yang sangat tergantung komoditas. Ini kan memang tidak punya andalan yang lain kecuali dari dana transfer. Nah, sehingga memang ini memang menjadi problem kalau yang skema mengikat ini juga ikut dipotong. Walaupun mestinya masih ada katakanlah nanti exit policy-nya apa misalnya nomenklaturnya ini diberikan katakanlah fleksibilitas. Nah, bisa nggak misalnya kayak kemarin yang di statement dari Bu Risma misalnya, nanti ada beberapa anggaran pembangunan atau anggaran yang sifatnya bukan untuk belanja pegawai, ini disuit. Karena ini kan nomenklaturnya beda, katakanlah misalnya belanja barang. Memungkinkan nggak belanja barang ini disuit untuk ke belanja gaji. Padahal ini biasanya kita kan negara administratif kan. Jadi kalau administrasinya nggak benar ini juga bermasalah buat kepala daerah. Nah, ini kan juga tidak hanya sekedar apakah dananya tersedia atau tidak, tetapi apakah peruntukan yang bukan peruntukan awal terus diganti ini juga memungkinkan. Ini ternyata ada dengar walaupun sebenarnya ini tidak dimaksudkan untuk melakukan atau mengkoreksi hal tersebut. Menteri Ani mengatakan begitu, Sri Mulyani mengatakan begitu. Tapi ternyata kas daerah tuh gemuk-gemuk dan tersimpan di bank. Iya, betul. Nah, ini kan ada dua. Selama ini memang anggaran-anggaran ini kan variatif. Jadi sudah di coupling gitu kan. Jadi anggaran yang sifatnya DAU itu yang jelas untuk belanja rutin ya pasti ini tidak pernah mampir. Sedikit sekali yang mampir. Tapi anggaran DAK misalnya dan dana bagi hasil. Nah, ini kan memang pelaporannya yang penting ini kan nanti di pelaporannya, bukan di outputnya yang menjadi objek daripada pemeriksaan ini juga laporannya. Nah, sehingga karena menjadi objek laporannya justru eksekusinya yang ditunda-tunda gitu kan. Ada ruang untuk menunda eksekusi. Dan itu nakal dalam tanda kutip. Nah, dinakali dalam apa tuh? Nah, sebenarnya kalau seperti itu, ini kan ada sebab, ada akibat. Nah, mestinya kalau memang menutup ruang untuk terjadinya moral hazard tadi, mekanismenya juga tidak seperti itu, gitu kan. Nah, kalau ada ruang, tentu kan ini ada opportunity. Nah, mari kita membaca psikologi Sri Mulyani. Menteri masih baru dihadapkan dengan kenyataan bahwa dia punya target pajak yang nampaknya tak tercapai, begitu ya, tidak akan tercapai karena targetnya tinggi sekali. Sementara kondisi juga masih belum membaik di luar negeri dan seterusnya. Jadi kemudian dia mengambil langkah yang mengejutkan lah kira-kira begitu. Betul.
di poin ini dulu, Ya. Mbak Eni sepakat apa enggak dengan keputusannya? Kalau untuk merasionalisasi anggaran, itu pasti kita sepakat. Karena memang tidak ada cara lain Oke. dalam jangka pendek. Mengirit yang paling gampang. Mengirit. Karena selain paling gampang, existing selama ini selain tadi gemuk juga yang tersimpan, selain itu juga silvanya gede sekali, Silvanya Mas. besar ya. Nah, cuman yang jadi problem coupling-coupling tadi loh. Coupling-coupling tadi ini kan tidak mudah untuk Silpa itu adalah sisa anggaran. sisa anggaran Sisa akhir lebih tahun. anggaran ya. Sisa lebih anggaran Biasanya tahun. digunakan buat apa? Apa yang mereka lakukan untuk itu? Nah, biasanya nanti untuk dianggarkan di tahun berikutnya. Oke. Nah, artinya apa? Artinya kalau ada silva atau sisa anggaran yang begitu besar, berarti kebutuhan daerah atau kapasitas Tidak sebesar itu. Ya, kebutuhan ekonomi daerah atau sebenarnya bukan kebutuhan, mungkin kapasitas belanja, artinya kemampuan belanja itu tidak sebesar itu. Nah, ini yang mestinya nanti mulai ditata ke depan. Apakah ini kemudian sebenarnya Sri Mulyani mencari rock bottom ini, budget yang realistis untuk tiap daerah, karena mungkin kan kalau misalnya tidak dilakukan hal seperti ini, kita tidak pernah tahu nih kapasitas daya tahan daerah seperti apa, sehingga postur anggarannya jadi benar-benar realistis, tidak berlebihan lagi begitu. Itu efek samping atau by-productnya begitu. Tetapi yang harus dilakukan Bu Sri Mulyani memang sekarang bagaimana mencegah terjadinya anggaran kita, ya budget di APBN ini tidak bocor gitu kan. Artinya bagaimana penerimaan ini memang bisa atau belanja dulu. Belanja ini benar-benar yang realistis bisa dibelanjai dengan adanya penerimaan yang ada. Tapi apakah kemudian bijak melakukan itu tanpa ya banyak kepala daerah yang teriak, kenapa kita nggak diajak ngobrol sih, kenapa nggak dikompromikan dulu atau disosialisasikan dulu atau ada warning terlebih dahulu? Ini seperti tangan besi yang dilakukan pemerintah sehingga daerah akhirnya mau tidak mau harus turut. Satu sisi kita bisa memahami karena memang pilihannya tidak banyak. Karena yang dibutuhkan sangat besar. Saya hampir yakin sebenarnya tidak hanya 133 triliun kalau hitung-hitungan kita. Bisa lebih kalau melihat pencapaian dari target pajak. Iya. Dan pajak sekarang 900-an triliun. Belum ada sampai sekarang berapa realisasinya? Jadi kalau kita hitung sampai akhir tahun mungkin hanya sekitar 80%-an dari 1.300-an ya. Jadi nggak ada sampai akhir tahun pun 900 belum tentu. Itu angkanya terlalu fantastis atau kinerja? Kalau itu sudahlah kita tidak perlu bahas lagi lah, karena memang 30% itu hampir nggak mungkin lah dalam satu tahun gitu. Itu kan sudah masa lalu. Nah ini kan bagaimana menyelesaikan problem itu. Walaupun dikejar sama tax amnesty. Betul. Nah problemnya juga kemarin kan pemerintah bangga bahwa kita sudah mengalokasikan transfer daerah lebih besar dari KL. Nah sehingga apa? Sehingga sekarang pun kalau KL pun dipotong kan nggak mungkin juga memenuhi yang kekurangan tadi. Sehingga ya konsekuensinya pasti juga. Mari kita bertanya Mbak Eni kepada salah seorang yang kemudian mendapatkan dampak langsung dari kebijakan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang mengejutkan ini. Ada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Kang Emil, selamat malam. Selamat malam, Kang. Kang Emil, ini gajian nggak nih PNS di Bandung? Ya, jadi ini berita yang sangat mengagetkan ya. Selama hampir 3 tahun saya jadi wali kota belum pernah dibeginikan, kira-kira begitu. Kami ini di daerah ini sangat loyal, sangat fatsun kepada keputusan-keputusan pusat karena kita ini kan NKRI ya. Nggak ada masalah gitu. Jadi kita mengamankan urusan harga daging naik juga, kita kelabakan mengamankan inflasi, kita turun di bawah mengamankan. Problemnya bukan kita tidak memahami alasannya, alasan sangat bisa dipahami. Yang jadi problem kita itu masalah timing dan masalah komunikasinya saja. Kami kan nggak bisa dikagetkan kayak begini, terus gelagapan, terus seolah-olah pemerintah pusat menganggap kita otomatis punya solusi, kan nggak bisa begitu. Jadi minimal kami yang terdampak ini diberi penjelasan kenapa 165 pemerintah daerah 169. Padahal kan kota berapa? 169.
Ya 169, padahal kan kota kabupaten total lebih dari 500. Apakah karena kita dihukum gitu kan? Apakah katanya ada berita ini buat yang mereka mengendapkan apa Nah itu PBD? tudingan miringnya tuh karena ini daerah-daerah kaya ini yang apa pundi-pundinya melimpah ruah. Enggak juga ya. Kita memang PAD kita ini 35% dari postur anggaran. Berarti kan 65-nya kami dapat dari pusat dan dari provinsi lah gitu. Ya. Poinnya sih itu Pak, penjelasan tidak jelas kenapa kami dipilih tidak dipilih. Kedua timingnya kenapa nggak diajak ngobrol, itu minimal ngasih solusi. Nah kan kalau begini caranya ya, berarti tahun-tahun depan siap-siap aja kita kaget lagi di bulan-bulan Maret, Agustus apa gitu. Jadi Tapi sejujurnya Kang Emil, Bandung itu sebenarnya dari sisi ini kan ukurannya adalah kapasitas fiskal, kebutuhan belanja dan posisi saldo kas di daerah pada akhir 2016. Dari sisi kapasitas fiskal dan kemudian jangan-jangan saldo kasnya Kang Emil cukup untuk kemudian menghadapi badai ini. Kira-kira kan pasti sudah dihitung mestinya oleh Kementerian Keuangan. ya nah itu tadi kan logikanya kan kita tidak pernah diterangkan. Sekarang kalau khusus Kota Bandung, ini kan DAU ini untuk gajian ya, masa Betul. nggak bayar gajian orang? Ntar kalau mogok sistem birokrasi berhenti juga pembangunan. Ya. Sehingga yang membuat kita gelagapan itu adalah kita sedang menghitung ini koreh-korehnya dari mana untuk nutupin Bandung ini 300 miliaran loh, nggak sedikit ya. Selama 4 bulan itu? Iya, Selama 4 300 bulan. miliar ini saya lagi cek apakah ada sisa-sisa lelang. Kan kalau lelang 100% di tender biasanya yang menang 85% kan, berarti ada 15% sisa kan. Ya. Dikali sekian proyek ya alhamdulillah ada. Apakah cukup? Nah kita sedang hitung. Terus kalau ternyata nggak cukup, nah berarti Itu kan nggak ada boleh gitu kan. proyek yang harus dihapus gitu di akhir Tapi konon tahun. kabarnya ini kalau misalnya data saya, mungkin saya bisa saja salah, tapi data yang saya pegang ini Kabupaten Bandung adalah 5 terbesar yang termasuk dipotong dananya cukup tinggi. Yang pertama Bogor, Mas. Provinsi Jawa Tengah, Itu Garut, kan Jawa Kabupaten Timur. Bandung, saya kan Kota Ini Bandung, Kang. Kota Bandung ini catatan saya 75 miliar untuk bulan ini. Berarti kan kalau benar, kalau misalnya Kang Emil katakan 4 bulan 300, berarti kan 75 kali 4 memang 300 kan? Nggak ngerti itu informasinya gimana, boleh diulangi? Ya, jadi artinya ini termasuk yang cukup tinggi, artinya bagian yang dipotong, wilayah yang dipotong adalah Kota Bandung adalah yang cukup tinggi, 5 terbesar yang dipotong. Itu artinya jangan-jangan Bandung tahan banting lah, ada Emil lah gitu kira-kira. Kan kembali lagi, bukan soal tahan banting daerah kayak, that's not the problem, that's not the point ya. Poin saya adalah kita dikagetkan dengan pola komunikasi ini, itu aja. Komunikasinya yang buruk. Ya saya nggak bilang begitu, tapi kita dikagetkan dengan pola komunikasi kagetan seperti ini. Sehingga tahun depan mental kita gimana? Siap-siap aja, jangan-jangan di tengah acara tiba-tiba diputus. Terus harus, ya terserah kamu kan atur ini kan nggak bisa begitu. Jadi saya memohon ke Ibu Sri Mulyani, apapun kebijakan kami dukung di daerah, Asal diajak apapun ngobrol. alasannya pasti ilmiah, tapi mbok yang ngobrol agak sedikit ada rentang waktu untuk kita memberikan masukan, tarik napas. Karena teori itu bisa lahir karena di daerah ada praktek-praktek yang mungkin tidak pahami di pusat, ya tidak bisa generalisasi begitu kan. Karena kota kabupaten kan dinamikanya lain-lain. Bagaimana Mbak Eli? Itu aja sih poinnya. Iya, betul, karena ini kan masalah perencanaan ya. Jadi nggak bisa satu yang sudah direncanakan dekat tengah jalan. Dan saya juga tidak yakin, katakanlah misalnya pun ada sisa anggaran di nomenklatur yang lain, apakah bisa serta-merta dialihkan untuk belanja gaji, itu satu. Dan yang ini yang mungkin tidak dipahami oleh Kang Emil dan kepala daerah yang lain, apa dasarnya misalnya katakanlah Bandung termasuk 5 besar yang dipotong. Apakah hanya karena ditemukan misalnya saldo di perbankan yang ngangkas yang masih cukup tinggi. Nah ini malah nanti disinsentif untuk daerah-daerah yang selama ini cukup smart gitu kan, cukup menabung dan juga smart untuk menggali PAD. Nanti malah yang lazy daerah ini kan banyak yang sangat tergantung, bahkan ada yang 80-90% gaji pegawainya itu benar-benar mengandalkan DAU gitu kan. Nah ini kan
kan justru menimbulkan satu disinsentif untuk satu sistem yang jauh lebih urgent gitu. Dan daerah-daerah yang tadinya sangat-sangat gencar melakukan Kreativitas kesehatan untuk anggaran, ya, jadi betul. demotivasi akhirnya gitu ya. Udah, Jadi kan ikut aja lah gitu ya, kira-kira. jadi sebenarnya ini kan yang harus diklarifikasi, apakah betul daerah yang mempunyai saldo itu semuanya dalam tanda kutip yang nakal gitu kan, yang mengulur-ngulur penyerapan anggaran. Terakhir barangkali Kang Emil, apa yang akan dilakukan oleh pihak Kang Emil untuk untuk mengcover inilah kira-kira? Ya, kita ada 3 rencana yang sudah dilakukan. Yang pertama, kita diskusi dengan DPRD karena kebijakan anggaran ini kan bukan gimana eksekutif ya, harus oke juga dari DPRD. Yang kedua, kita akan mengasumsikan perhitungan karena proyek lagi jalan kan, masih ada sebagian juga lagi proses lelang gitu. Apakah sisa-sisa lelang ini dikalikan jumlahnya memenuhi 300 miliar kan? Kalau cukup selesai alhamdulillah gitu kan. Yang tadinya kita akan belanjakan ke yang lain ya kita geser ke sini. Tapi kalau ternyata sisa lelang tidak cukup, nah itulah berarti kita harus motong proyek-proyek yang sudah disiapkan untuk masyarakat. Nggak ada tabungan yang bisa dikorek? Yang kita kan nggak boleh nabung karena nabung dihukum. Baik Kang Emil, terima kasih atas waktunya. Sayang sekali waktunya sangat terbatas ya Kang Emil ya. Selamat malam. Atur nuhun. Enggak. Kami masih akan kembali dengan informasi dan perbincangan ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kita masih berbincang tentang aksi akrobat kalau misalnya bisa dikatakan begitu yang dilakukan oleh pemerintah untuk memangkas alokasi anggaran ke daerah yang membuat sejumlah kepala daerah ketar-ketir karena salah satu alasan DAU itu dipakai untuk pembayaran gaji pegawai. Pertanyaan saya, kalau ini ya Kang Emil katakan tadi akan merasionalisasi lah sejumlah tender yang tadinya mau lelang nggak jadi lelang, tapi yang sudah lelang itu gimana? Bisa diberhentikan, bisa ditunda, ada belum tentu kan klausulnya bisa bilang karena duit nggak ada. Force majeure gitu kan. Iya. Ini force majeure hitungannya. Nah, kalau ya selama ini kan memang belum ada best practice ya. Apakah ini bisa masuk force majeure atau tidak? Ya. Tetapi yang memang proyek-proyek yang sudah jalan, ini apakah tidak ada kemungkinan misalnya dari pihak ketiga untuk komplain untuk ke kepala daerah. Ya. Nah, kalau kepala daerah dikomplain, pasti kepala daerah gantian komplain lagi ke pemerintah pusat. Artinya kontraktor-kontraktor, supplier-supplier, vendor-vendor yang sudah menerima kesepakatan kerja. Iya, di sudah tengah-tengah terima MOU, udah bahkan banyak yang sudah pegang SPK misalnya. Karena ini memang tinggal 4 bulan Mas Vito. Tapi begini, seberapa serius ini harus dilakukan penghematan? Apa yang akan terjadi sih sama keuangan kita? Kan ini kan logikanya Menteri Keuangan kan yang berjalan. Kita sebagai orang awam pengen tahu juga gitu, terutama PNS-PNS yang di daerah sekarang yang ketar-ketir bulan depan gajian apa enggak, apa segala macam gitu ya. Seberapa parah sih anggaran? Sebenarnya kalau logika dari Kementerian Keuangan kan sederhana. Ini dari perencanaan yang belanja, ini kan katakanlah misalnya 1.600 atau 1.700 triliun. Nah, sementara penerimaan maksimal sekali katakanlah misalnya 1.000 triliun misalnya. Sementara batas maksimal boleh berhutang itu hanya 3% defisitnya. Nah, ini bengkak sekali. Sehingga kalau ternyata potensi penerimaan itu tidak mencapai 1.000 triliun, maka otomatis gitu kan, otomatis jalan satu-satunya ya harus memotong anggaran. Nah, persoalannya lagi ketika potongan anggaran harus dipotong, ini tidak hanya terkait dengan anggaran yang ada di KL. Pemerintah pusat sudah menjanjikan anggaran untuk transfer daerah, dan di transfer daerah ini kan sudah masuk APBD. Dan sudah direncanakan dan sebagainya, termasuk lagi yang sudah sangat mengikat seperti gaji pegawai dan sebagainya. Nah, jadi ini kompleksitas anggaran kita ini yang membuat memang menjadi tidak sederhana. Apalagi kalau ini bisa muncul kenapa Mbak menurut Mbak Eni? Apakah kemudian terlalu ambisius karena targetnya terlalu tinggi? Kalau yang dari pemerintah pusat iya. Bagaimanapun memang targetnya tidak tercapai itu berarti kan sangat
ambisius ya. Tetapi untuk yang pengelolaan tata kelola dana transfer ini memang selama ini mungkin juga ke depan ini menjadi presiden atau momentum untuk perbaikan, yaitu dana transfer ini kan mestinya karena ada otonomi daerah. Nah, mestinya juga disertai oleh desentralisasi fiskal. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau ada eksiden seperti ini, maka juga ada fleksibilitas di daerah gitu kan. Nah, seperti halnya katakanlah misalnya ini kalau misalnya ternyata dana yang untuk dari porsi DAU ini tidak terpaksa harus dipotong, maka ada kemungkinan daerah untuk katakanlah mengalokasinya dari anggaran yang lain, dari porsi anggaran yang lain gitu kan. Nah, tentu ini kalau ada fleksibilitas dari daerah, kewenangan daerah. Tapi itu gitu. ada aturan yang bersifat mengikat nggak? Diatur oleh aturan yang ada sanksinya kalau misalnya. Ya ini kan sekali lagi kan kita kan tertib administrasi sehingga semuanya detail sekali kita tulis. Detail sekali. Iya makanya ini kan yang mempunyai selama ini diskresi daerah itu justru DAU. DAK itu nggak punya diskresi sama sekali, semuanya sudah ditentukan dari pusat, dari kementerian teknis yang bersangkutan gitu kan. Yang jadi pertanyaan saya optimisme dari penerimaan itu sudah menghitung teks amnesti yang ternyata tidak sesuai harapan belum? Yang pasti kan ini sudah bisa dihitungkan 2 bulan itu baru masih hari ini mungkin sudah naik lagi, kemarin masih 2,6 triliun. Katanya sudah 7 triliun sih katanya. Oh enggak mungkin, baru 2,6 kemarin. Sekalipun ada kenaikan pasti tidak melebihi 3 triliun. Ini yang lucu. Jadi ini yang tebusan, karena yang dimasukkan ke APBN itu yang tebusan Mas Vito, bukan yang repatriasi gitu kan. Nah, jadi tebusannya baru 2 triliun. Ya 2,6 lah, jangan 26, sekitar segitu. Jadi target dari 165 itu kan masih 0, berapa, ya 1% lah dari targetnya gitu kan. Sehingga ini kan harus realistis betul berhitungnya. Nah nanti daripada dari sekarang Menteri Keuangan tidak bilang dipotong, ternyata pas ditagih gitu kan, ditagih nggak ada duitnya gitu, sama aja bohong gitu kan. Kita akan melanjutkan perbincangan ini, tetaplah bersama kami. Dan telah bergabung bersama kami Member of Parliament dari anggota DPR dari fraksi Nasdem, Bang Joni Plate. Selamat malam Bang. Selamat malam. Kita tunggu-tunggu dari tadi. Iya. Bagaimana DPR melihat ini? Tadi udah rapat sama Menteri Keuangan. Iya, rapatnya tadi sedang berlangsung, diminta Vito untuk datang ke sini, terpaksa kita tinggalkan tuh rapat. Begitu pentingnya untuk informasi kepada publik ya. Iya. Yang pertama tentu gini ya, pemangkasan, kita sebut saja pemangkasan sebesar 136,7 triliun itu, 64,7 triliunnya atau 137,6 triliun ya, 64,7 triliun pemerintah pusat dan kementerian lembaga, sedangkan 72,9 triliun itu transfer daerah dan dana desa. Ya, jadi seluruhnya 137,6 triliun. Untuk 4 bulan. Untuk 4 bulan ke depan. Yang kedua, pemangkasan ini tidak di dalam mekanisme APBNP kedua. Ya, pemangkasan ini dalam mekanisme self blocking. Ya, pemangkasan karena self blocking berarti ruang untuk dibicarakan antara kementerian lembaga, daerah-daerah dengan Kementerian Keuangan itu selalu terbuka untuk dibicarakan. Masih bisa nawar lah mereka ini. Nanti rasionalnya harus dijelaskan. Yang ketiga, tentu kita membutuhkan APBN kita yang lebih realistis dan lebih kredibel. Gitu ya. Saat ini mohon maaf aja, APBN kita itu terkesan di sisi terlalu optimistis dan kurang kredibel. Ini anggota DPR loh yang sepakat bersama pemerintah. Persis ya, tapi pada saat pembahasan asumsi makro di Komisi 11 itu perdebatannya sudah tinggi sekali. Karena kita juga mengetahui persis asumsi makro pertumbuhannya 5,2%, inflasinya 4%, ya, jadi baru 9%. Extra effort 6%, maksimum bisa kenaikan penerimaan negara kita itu ya 15-16%. Pada saat dia naik 30% itu memang beyond rasional. Jadi dari masuk awal elemen nggak tax amnesty di situ Bang? sudah masuk di dalamnya. Tapi ditambah.
sudah masuk di dalamnya. Bang Pelatih kemarin sudah bilang nggak akan mungkin itu tercapai sebenarnya. Nah kalau soal ini tax amnesty ini menjadi sangat penting ya pada saat di mana di satu sisi ada tekanan penerimaan fiskal yang besar ya, di sisi yang lain kita mau mempertahankan pertumbuhan ekonomi driven by consumption termasuk konsumsi belanja daerah ya, maka ketersediaan cash flow negara, penerimaan negara ini penting sekali. Maka tax amnesty hanya ada satu pilihannya, no option to fail. Dan sekarang Ya dengan semua effort harus. Nah tahapan sekarang ada pesimisme itu dipahami karena apa, undang-undang ini dihasilkan di hari yang pertama dan membutuhkan waktu yang cukup lama sosialisasi. Pada saat periode sosialisasi ini kita berharap ada realisasi, tentu kita juga harus fair ya. Dan sekarang masih sosialisasi. Nah masih sosialisasi ya. Belum realisasi. Kita berharap Orang masih butuh sosialisasi. penerimaan negara kita dari tax amnesty atau realisasi dari tax Kembali ke amnesty pemangkasan ini. Ya. Kembali ke pemangkasan ini. Ada sampai daerah-daerah yang kemudian kami kemungkinan akan memangkas gaji PNS. Sebenarnya itu. Nah kalau itu dipastikan deh dari DAU itu ya tidak akan memangkas gaji pegawai negeri. Pasti itu dijamin oleh DPR. Dijamin. Makanya dia self blocking. Kalau memang ada daerah yang merasa tidak bisa bayar, ya bicarakanlah gaji. Karena itu tidak boleh. Ya, yang dilakukan pemangkasan DAU ini tadi satu pemangkasan alamiah ya. Yang kedua itu apa? Ya memang belanja-belanja transportasi, rapat yang sangat konsumtif yang bisa dihindari dengan mekanisme yang lain itu dihindari. Ya, itu dihindari. Tapi kalau gaji tentu tidak. Sama halnya di dalam itu ada juga yang terkait dengan 23 triliun pemangkasan gaji guru disebutkan begitu. Wow. Ya, pemangkasan gaji guru 23 triliun ini menjadi persoalan yang besar untuk kami di DPR. Itu siapa yang mengambil keputusan itu? Ya itu pemerintah saat ini termasuk di dalam 137,6 triliun itu ada 23 triliun pemangkasan gaji guru. Ya, yang menurut kami apa penyebabnya pada saat kita minta konfirmasi pada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu disampaikan ada dua alasannya. Yang pertama memang data guru tidak akurat. Oke. Ya. Ada yang memang tidak ada. Fiktif. Ya. Tanda petik ya kalau kita tidak menggunakan kata fiktif bahwa ada data yang tidak akurat, ketersediaan dana terlalu digelembungkan. Nah, itu berarti tidak digunakan. Yang kedua ya penerimaan insentif guru melalui sertifikasi. Ya, sertifikasi. Ternyata juga program sertifikasi ini tidak berlangsung sukses. Karena tidak sukses maka realisasi pembayaran insentif menjadi kecil. Nah, sehingga tersedia dana ini. Nah ini bagian dari 137 triliun. Nah yang kami minta juga di sisi yang lain juga kita ketahui bersama ya per saat ini ya dana yang ada di pemerintah daerah di seluruh Indonesia itu 214 triliun di rekening pemerintah daerah. Ya ini tentu bermasalah. Satu di sisi yang satu pemerintah pusat butuh dana, di sisi yang lain dananya itu mengendap. By historical data Mbak Eni, pernah nggak kita mengalami ini bahwa kita menentukan budget kita dan miss-nya kejauhan? Baru sekarang. Baru sekarang. Sampai pemotongan yang terjadi di tahun-tahun yang lalu itu selalu Silva yang selalu mengemuka dan selalu kita kritisi ini hampir semua daerah Silvanya bahkan tidak hanya provinsi, kabupaten saja Silvanya bisa sampai gitu kan sampai triliunan. Nah, jadi ini memang sangat mengagetkan. Tapi yang paling jelas lagi Pak Joni adalah tadi apa yang dimaksud dengan pemotongan DAU alamiah itu. Karena menurut tadi Pak Kang Emil yang ini yang kepala daerah yang satu ini yang termasuk kemarin punya tabungan cukup besar dan juga selama ini pengelolaannya ya kita nilai relatif transparan, itu saja masih bingung tadi bagaimana gitu kan. Saya kira pemerintah pasti akan menjelaskan itu ya. Tadi pada saat pembahasan tentang DAU saya sudah meninggalkan tempatnya ya, tapi saya hanya tahu beberapa komponen apa alasannya. Tetapi yang ingin disampaikan itu ternyata Mbak Eni ya, pada saat dilakukan rekonsiliasi dari pemerintah pusat ini sudah melaksanakan tugasnya transfer ke daerah ya, dia menjadi penerimaan daerah berarti ya, sumber penerimaan daerah. Nah, sumber penerimaan daerah ini dengan realisasi penggunaan dananya pada saat dilakukan rekonsiliasi ya, di sini ada ketidakakuratan. Misalnya terlalu jauh? Ada perbedaan angka dan perbedaan angka ini bukan di tahun 2016 saja, sudah diawali dari tahun 2011 ya. Ini akumulasi ini data. Kita berharap kan tadinya dari postur ya,
kalau terjadi sisa-sisa itu kan menjadi silpa yang menjadi penerimaan di tahun berikutnya. Ya, ternyata pada saat direkonsiliasi ini masih ada yang belum jelas nih. Nah, pada saat pemangkasan ini dilakukan, membuat shock seluruh Indonesia di sisi yang satu, di sisi yang lain ini momentum untuk rekonsiliasi seluruh keberadaan keuangan negara. Makanya itu sekaligus. Tapi yang paling penting ini juga jangan hanya dari satu perspektif gitu. Artinya ini kan baru dari Perspektif sisi korban juga harus diperhatikan. Iya, perspektif pemerintah pusat. Perspektif Bagaimana korban. bukan pembelaan ya, dari tanda kutip bagaimana perspektif dari pemerintah daerah. Saya kira itu tadi karena dia self blocking Mbak ini ya, karena dia saya kira ini kita harus sebenarnya self blocking sendiri kita juga nggak paham loh. Self blocking itu seperti apa? Ya, ya diblokir oleh pemerintah kan gitu ya, sendiri tanpa dibicarakan dengan DPR. Itu kan yang dimaksud. Nah, karena dia bukan APBNP dan dia bukan undang-undang, maka ruang untuk didiskusikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, Menteri Keuangan, Bendahara Negara sangat luas dan terbuka. Tapi kapan? Pertanyaannya juga kapan? Ini tinggal 4 bulan loh. Tadi saya baru selesai. Itu akan indah sekali, Bang Joni. Dengan Apkasi baru aja selesai dengan. Itu akan indah sekali kalau misalnya Kementerian Keuangan sudah pegang datanya. Anda sebenarnya punya uang sekian, Anda punya ini. Sudah ada. Saya kira pemerintah kemudian menjadi proses pembelajaran. Kementerian Keuangan itu tidak asal buat ini. Ada data. Jadi ini sebenarnya pancingan buat daerah-daerah itu untuk datang ke Menteri Keuangan dan justru sekarang datang ke deklarasi untuk deklarasi dan samakan persepsi. Buat kepala daerah samakan persepsinya. Karena apa ya? Karena apa ini satu hal yang pasti bahwa karena ini terbuka dan pemerintah pusat mengambil keputusan, tentu presiden ya mengambil keputusan ini mempertimbangkan juga agar atau tidak bermaksud pemerintah daerah nanti terjebak dalam kasus-kasus hukum. Tentu tidak, ya tentu tidak. Makanya dijamin bahwa yang sudah dikontrak atau yang sudah dilakukan penyerapan sebagiannya itu dijamin akan diselesaikan. Untuk yang belum, nah tadi Mbak Eni bilang apa itu pemangkasan alamiah, ya nanti saya kira akan dijelaskan. Dan tentu salah satu yang dimaksudkan itu memang ada sebagai contoh misalnya ya satu kontrak 100 juta rupiah. Pada saat tata laksana yang bagus dengan tetap menjaga kualitas outputnya, ya kontraknya 90 juta, ya ada saving 10 juta. Ya, secara alamiah akumulasi ini besar. Nah, ini yang ingin tadi saya dengar juga di jalan ya bahwa Kang Emil bilang kami sedang mencari pos-pos ya mana yang bisa digunakan. Setelah Kang Emil atau pemerintah daerah mendapatkan pos-posnya, justru waktunya dengan data itu ya bersama pemerintah pusat untuk menyusun bagaimana mengaturnya. Kita sudah bertanya kepada Menteri Keuangan tadi, efek pemangkasan yang cukup besar ini mempengaruhi nggak asumsi makro kita? Mempengaruhi nggak? Tadi tidak ada pengaruhnya, tapi dari penjelasannya disampaikan bahwa pada saat supply side turun ya. Nah, di supply side turun ini, yang turun ini sebenarnya kontraksinya kecil karena dia tidak menarik pajak. Duitnya tetap ada di masyarakat. Nah, dia pangkas ini tidak mempengaruhi size ekonominya karena duitnya ada di masyarakat. Nah, ini penjelasannya. Tentu kita harus menguji itu. Kita harus menguji bagaimana bahwa karena kita yakin sekali pada saat pemangkasan belanja negara di mana ekonomi kita masih di drive dari konsumsi dan salah satu budget konsumsi yang besar 2.000 triliun itu dari APBN, dari APBN. Nah, tapi tentu kita juga berharap itu untuk 4 bulan ya. Setelah ini justru menjadi satu momentum yang bagus pada saat pembahasan APBN 2017 ya. Kita harapkan semuanya rasional dan pertimbangkan itu secara kredibel. Jangan lagi ada sisip menyisip gitu loh. Sisip menyisip ini yang bahaya. Jadi dari peristiwa ini, Bapak Joni ya. Jadi kalau misalnya klaim dari pemerintah pusat benar, dalam hal ini Kementerian Keuangan benar, saya masih bilang klaim karena ini kan harus ada perspektif dari pemerintah daerah ya. Ini betapa carut-marut dan amburadulnya tata kelola keuangan. Persis setuju itu Mbak Eni. Luar biasa gitu kan. Kenapa itu Anda bisa simpulkan? Ya, jadi satu sisi ini pemerintah pusat memvonis bahwa pemerintah daerah ini punya anggaran yang tidak terserap dan tidak dibelanjakan yang begitu besar sehingga ketika dipotong ini masih alamiah tadi karena nggak akan mengganggu. Nah, sementara kepala daerah ini berkali kalau ini sampai dipotong kami nggak bisa
gajian dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi kan ini bagaimana tata kelola mekanisme penggunaan dana-dana transfer ini yang dibuat bisa akuntabel, transparan dan juga tidak berpotensi terjadinya moral hazard. Betul. Kalau yang itu ya Mbak Eni ya, saya sebagai anggota DPR juga, ya kita tentu mewakili juga pegawai negeri ya. Ya. Kita harus memastikan bahwa gaji pegawai negeri harus dibayar tepat pada waktunya dalam jumlah yang cukup. Jangan sampai pemangkasan DAU ini justru PNS-nya lesu. Kita kan sekarang berharap ya bahwa justru peningkatan produktivitas dari pegawai negeri sendiri, peningkatan kinerja pegawai negeri, key performance paling nggak dari DPR itu benar. memaksa pemerintah daerah, karena selama ini udah sejumlah kepala daerah mengatakan kami akan memangkas gitu, dan pemerintah pusat barangkali nggak mau bilang nggak boleh dipangkas karena pemerintah daerahnya bilang lagi orang Anda yang mangkas begitu. Tapi paling tidak dari DPR yang menjamin itu gitu. Kami kan berbicara dengan saat ini kan sedang berlangsung ini. Ini 2 hari pertemuannya RDP rapat kerja dengan pemerintah. Pertanyaan itu hampir 30 loh yang bertanya kepada Menteri Keuangan. Atas nama konstituen ya. Jadi bertanya sungguh-sungguh dan exercise-nya academic exercise juga. Yang duduk ini bukan hanya semata politisi, tidak. Ya, dengan professional judgment. Jadi kita betul-betul concern dan bertanya karena ini terkait kita punya keinginan bersama ya bahwa sovereign rating kita membaik. Ya, kita ingin bersama itu bahwa investment grade kita membaik. Nah, itu kita butuh. Karenanya kita juga butuh APBN yang kredibel. Nah, ini satu kepentingan bersama. Tapi terkait dengan pemangkasan anggaran begitu ya. Satu hal yang bagus ya reaksi pemerintah daerah ini. Satu hal yang bagus bahwa mereka sadar betul mereka butuh untuk delivery komitmennya. Nah, itu disadari. Yang kedua, mereka tahu akan kebutuhannya. Mereka memahami kondisi keuangan negara. Indonesia tidak krisis. Ya, yang ada adalah rasionalisasi penerimaan negara, bukan karena krisis ya, tidak. Kita ekonomi kita dan misbudgeting. Ya, mereka over budgeting ya. Dan ini pemerintah daerah tahu itu dan memahami, itu penting. Nah, setelah itu dipahami oleh pemerintah daerah, keluhannya disalurkan saya kira apakah melalui apkasi atau sendiri ya datang ke Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Dr. Budiarso misalnya, dan bicarakan secara terbuka. DPR pasti mendukung ini karena tanpa Presiden tidak akan mampu membangun Indonesia sendiri. Ya, justru tekanan pembangunan itu didistribusikan kepada pemerintah daerah. Performansnya pemerintah daerah menjadi penting untuk partai pendukung Presiden, termasuk Nasdem. Tapi jadi kalau memang pemotongan ini alamiah, maka judulnya bukan penundaan. Potong aja, potong. Tidak saja salah satu komponen alamiah. Alamiah itu 36 triliun, Mbak. Ini kan kurang bayar sampai sekarang masih. Ada juga pemangkasan dari DAK. Ada juga penundaan dari DBH. Ada itu. Tapi apapun, kalau memang ini dipotong dan ini menjadi keputusan pemerintah pusat, dipotong karena apa? Kalau nanti ini judulnya penundaan, pasti nanti akan menjadi problem lagi di 2017. Kalau DBH tidak boleh dipotong, Mbak. Itu hak pemerintah daerah yang ada ditunda pembayarannya. Sebagai contoh, DBH yang ditunda itu atau yang diundur pembayarannya itu sebesar hampir 17 triliun. Komponen yang paling besar dari penundaan DBH ini di DKI Jakarta. Tapi DKI Jakarta itu 12 triliun loh. DAU ini dicatat kurang bayar juga kan? Ya? Akan nanti kemudian dirasionalisasikan di 2017 selama keuangan negara memungkinkan jawabannya. Kan ini kan masih berjalan sampai bulan Desember. Ya, kita punya program tax amnesty sedang berjalan. Kita lihat ini ukuran tax amnesty di bulan September ini. Nah, kalau bulan September ini Alvito kan lemes nih, tapi saya harus optimis ya. Kenapa saya bilang optimis itu? Ya, karena abang makernya. Kita ngelihat udah sosialisasi aja. Tapi memang kalau kita flashback ya Pak ini ya, dulu kami sama Mas Vito di ruangan ini juga kita tuh sudah wanti-wanti waktu APBNP yang rasional gitu kan. Tapi kan semuanya nggak ada yang dengar gitu loh, nggak tahu waktu itu Pak Joni di mana gitu. Kalau Mbak Eni ikut rapat atau ini mendengar di Komisi 11, ini mohon maaf tidak memisahkan tapi menginformasikan. Saya punya pandangan mini fraksi, saya punya pandangan fraksi terkait dengan APBN. Saya menyusunnya. Ya. Itu kami sudah sampaikan. Pada saat pembicaraan itu saya menyampaikan asumsi makro kita maksimum 5%. Ya, kita minta 5%. Karenanya
postur APBN kita di kisaran 2.000 atau di bawah. Itu kita sudah minta, kita lihat. Ya. Tapi beruntung ya bahwa Ibu Sri Mulyani datang ya dengan darah segarnya yang pointing out yang mana yang nggak benar lalu mengambil keputusan cepat. Keputusan itu cepat, ada sisi baik, ada sisi buruk. Saya melihat dari sisi baiknya bahwa ada kesadaran nasional tata kelola keuangan negara ini harus diperbaiki gitu kira-kira. Dan mudah-mudahan ini benar-benar baik hasilnya begitu kan, karena selama ini kan kita, tapi pastikan dulu deh, ini kan Abang berencana nih, banyak orang yang menunggu di sana PNS dari Kabupaten Bogor, dari Kabupaten Bandung dan lain sebagainya. Tidak ada akan pemotongan dipotong kan? Gaji dan tunjangan terkait gaji ya. Take home pay lah pokoknya. Tidak ada rumusan untuk dipotong, tidak boleh itu. Oke. Itu harus dipastikan. Itu adalah jaminan dari wakil rakyat kita dan mudah-mudahan Anda confidence dengan itu. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Kita lihat apakah ada dampaknya di kemudian hari. Kami